Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wulandari Rahmola, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi Ilmu Keperawatan semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi model konseptual adaptasi Kalistaroy pada asuhan keperawatan dengan kasus cedera kepala. Teman-teman, perlu kita tahu bahwa teori adaptasi menurut Roy ini adalah salah satu teori yang menggambarkan bagaimana menerapkan asuhan keperawatan yang berfokus pada kemampuan adaptasi klinis. Teori Roy dalam penjelasannya, dia hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik secara fisik, konsep diri, fungsi peran, dan interdependen. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai aplikasi model konseptual adaptasi menurut Kalistaroy pada asuhan keperawatan dengan kasus cedera kepala, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu cedera kepala, penyebab dari cedera kepala, dan tanda dan gejalanya. Nah, yang pertama adalah definisi dari cedera kepala. Cedera kepala merupakan salah satu gangguan traumatik yang mengenai daerah kepala, baik itu kulit kepala, tulang tengkorak, dan otak, yang terjadi akibat adanya injuri baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah penyebab dari cedera kepala. Nah, adapun penyebab dari cedera kepala ini dia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, trauma tumpul, adalah cedera yang terjadi karena adanya kekuatan benturan yang sangat kuat yang menyebabkan kerusakan dan menyebar pada daerah kepala. Yang kedua adalah trauma tajam. Ini disebabkan oleh benda-benda tajam seperti pisau atau benda lainnya yang menyebabkan terjadinya cedera, ataupun fragmen tulang pada fraktur tulang tengkorak. Penyebab yang ketiga adalah kop dan kontrakop. Pada cedera kop, ini terjadi kerusakan pada daerah benturan. Sedangkan pada cedera kontrakop, ini terjadi kerusakan pada daerah yang berlawanan dengan cedera kop. Yang ketiga adalah tanda dan gejala dari cedera kepala. Orang yang mengalami cedera kepala akan mengalami yang pertama, penurunan fungsi kesadaran. Kemudian yang kedua, penurunan fungsi neurologis, di mana mereka akan sulit berbicara, akan sakit kepala disertai dengan pusing, pandangan kabur, dan merasakan mual ataupun muntah. Kemudian yang ketiga akan terjadi gangguan pada fungsi indera, seperti fungsi penglihatan akan terjadi perubahan pada indera penglihatan, begitu pula dengan indera penciuman, indera pendengaran, indera pengecapan, dan indera perabaan. Dia adalah akan merasakan nyeri yang hebat pada daerah cedera. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen dalam proses keperawatan menurut teori Kalistaroy, yang meliputi yang pertama adalah pengkajian. Menurut model konseptual adaptasi Kalistaroy, proses pengkajian dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama adalah pengkajian mengenai perilaku klien. Untuk tahap pengkajian pertama yaitu pengumpulan data pasien tentang perilaku pasien. Nah, pengkajian pertama ini diartikan sebagai suatu pengkajian perilaku yang bersifat holistik yang dimulai dari proses fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan ketergantungan dari klien. Apabila pada pengkajian tahap pertama ditemukan ketidakefektifan respon maladaptif klien, maka kita lanjut dengan tahap kedua. Pada pengkajian tahap kedua, di mana perawat mengumpulkan data pasien mengenai stimulus vokal, kontekstual, dan residual yang berdampak terhadap klien. Nah, seperti mekanisme coping klien, stres fisik dan emosi, budaya, dan lingkungan fisik. Selanjutnya yang kedua yaitu perumusan diagnosa keperawatan menurut Roy pada kasus cedera kepala. Ada 3 diagnosa yang dapat diangkat. Yang pertama adalah gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan edema cerebral. Kemudian yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Dan yang ketiga, kegagalan peran berhubungan dengan keterbatasan fisik.
Nah, selanjutnya adalah intervensi keperawatan menurut teori Callista Roy. Intervensi keperawatan menurut Callista Roy berfokus pada tujuan adaptasi, yaitu mengubah stimulus vokal, kontekstual, dan residural. Penata laksanaannya ditujukan dengan kemampuan klien dalam coping secara luas, supaya stimulus secara keseluruhan dapat terjadi pada klien dan kemampuan adaptasi meningkat. Tujuan intervensi ini untuk meningkatkan kesehatan yang optimal pada klien, dan tujuan jangka panjangnya adalah ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan klien, dan tujuan jangka pendek dari intervensi ini adalah untuk mengidentifikasi harapan dan perilaku klien. Nah, pada kasus cedera kepala, beberapa intervensi yang dapat diberikan adalah yang pertama adalah pantau atau kaji status neurologis klien. Kemudian yang kedua, observasi tanda-tanda vital. Kemudian yang ketiga, turunkan stimulus eksternal dan berikan kenyamanan seperti lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Selanjutnya, berikan oksigenasi tambahan sesuai indikasi. Batasi pemberian cairan sesuai indikasi. Dan selanjutnya adalah kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi seperti analgetik, antipiretik, diuretik, dan steroid. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai aplikasi model konseptual adaptasi menurut Callista Roy pada asuhan keperawatan dengan kasus cedera kepala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.